Ipar adalah maut film dari kisah nyata yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo, mengulik kisah kehancuran rumah tangga yang diakibatkan oleh adik kandungnya sendiri yang tega berselingkuh dengan kakak iparnya. Hai semua, selamat datang kembali. Cerita dimulai dari Nisa yang merupakan mahasiswa sebuah universitas di mana Aris mengajar sebagai asisten dosen waktu itu. Mereka saling jatuh cinta dan akhirnya melanjutkan ke jenjang pernikahan. Nisa hanya tinggal dengan ibu dan adik perempuannya setelah bapaknya meninggal dunia. Aris adalah laki-laki yang baik, sopan, sayang keluarga, taat beragama dan bijaksana. Nisa juga memiliki kesamaan sifat seperti Aris. Tak heran kalau rumah tangga mereka berjalan harmonis dan banyak menuai iri perempuan-perempuan di luar sana dengan kebaikan keromantisan dan kegantengan Aris. Tapi semua berubah ketika Rani, adik Nisa yang telah tumbuh dewasa, dititipkan tinggal di rumah Nisa oleh ibunya untuk berkuliah di Semarang. Ibu mereka tak tega melepas Rani untuk kos sendiri karena sifatnya yang masih manja dan kekanak-kanakan. Aris tak keberatan mengingat Rani adalah adik kandung Nisa. Nisa sangat bersyukur karena Aris mau menerima Rani untuk tinggal di rumah mereka. Aris ini berprofesi sebagai dosen di tempat Rani nantinya kuliah, sedangkan Nisa memiliki usaha sebuah toko kue. Semua berjalan normal seperti pada umumnya, tak ada tanda-tanda Aris tertarik dengan Rani ataupun sebaliknya. Rani pun berangkat kuliah bersama dengan Aris. Rani berparas cantik, bahkan salah satu seniornya tertarik dengan Rani. Saat di kantin, senior itu mendekati Rani dengan cara tidak sopan. Rani dengan berani melawan seniornya itu yang sok jagoan dan sok kuasa. Senior itu pergi dengan dendam di hatinya, karena merasa telah dipermalukan oleh Rani di depan banyak teman-temannya. Nggak tahu gue siapa. Di suatu ketika Rani sedang perpustakaan sendirian, perpustakaan tampak sepi. Karena perpustakaan itu sebenarnya sudah mau ditutup, tiba-tiba lampu sengaja dimatikan dari luar oleh senior Rani yang waktu itu dibikin malu oleh Rani. Senior itu datang bersama dengan teman-temannya menyeret Rani beramai-ramai dan hendak merudah paksa Rani. Rani berteriak-teriak namun tak ada yang mendengar. Beruntung Aris mendengar teriakan Rani lalu menolongnya. Rani syok, ketakutan, ia berlari kehujanan menuju mobil. Lalu Rani menangis di pelukan Aris. Disinilah percikan-percikan api cinta mereka mulai mengembang. Di suatu momen Aris membetulkan keran mandi di kamar Rani yang rusak. Sementara pembantu dan Nisa sedang tak ada di rumah. Keran yang Aris betulkan malah patah membuat air keluar mengucur deras. Rani berusaha membantu Aris. Mereka berdua basah kuyup. Terjadilah momen yang pas buat mereka menyampaikan hasrat cinta terpendam mereka berdua. Terjadilah untuk pertama kali cocok tanam di antara mereka. Dari kejadian itu Rani dan Aris menjadi sering menghabiskan waktu berdua diam-diam di belakang Nisa. Aris dan Rani menghabiskan waktu berdua di sebuah kamar hotel dan mereka kembali bercocok tanam. Pindah ke Nisa. Nisa mendapat kesempatan untuk membuka cabang toko kuenya di Jogja. Nisa bertanya bagaimana pendapat Aris. Aris sangat mendukung keinginan Nisa itu karena ini adalah mimpi Nisa. Sebetulnya Nisa sulit untuk meninggalkan mereka apalagi di bulan puasa seperti ini saat itu. Tapi akhirnya dengan semangat dan dorongan Aris, Nisa berangkat juga ke Jogja walaupun sesekali waktu Nisa masih suka pulang. Rupanya kepergian Nisa menjadi peluang indah untuk Rani dan Aris. Mereka memiliki kesempatan berdua di rumah. Bahkan bercocok tanam di kamar dan di kasur Nisa. Hari-hari berlalu, saatnya lebaran tiba. Rani, Nisa dan keluarganya berlebaran di rumah ibunya di Salatiga. Saat acara silaturahmi kumpul keluarga, Rani memandangi Aris dari kejauhan dengan senyuman yang penuh arti. Kejadian itu dilihat langsung oleh ibu mereka. Ibu mereka langsung merasa ada sesuatu yang ganjil dengan Rani. Lalu saat pulang, ibunya memperingatkan Rani untuk jaga diri dan tak melakukan hal-hal aneh di rumah Nisa. Ojo aneh-aneh. Hari terus berganti. Nisa mulai menyadari keanehan dan kejanggalan-kejanggalan sikap Aris. Karena kecurigaannya, Nisa mulai mengecek HP Arya secara diam-diam. Namun Rani sudah mengganti nomor HP-nya di HP Aris dengan nama Pak Junaedi, teman satu profesi Aris. Arya menyadari kalau Nisa mulai curiga dengannya. Untuk itu Aris meminta Rani agar sementara waktu tak menghubunginya dan jaga jarak. Mulai sekarang kita harus hati-hati. Gak boleh chat,
Malam harinya Aris meminta Nisa untuk menyiapkan pakaian untuk menginap semalam di hotel karena akan ada rapat. Nisa pun menyiapkan perlengkapan pakan Aris. Keesokan harinya karena rasa curiganya Nisa menyusul Aris ke hotel di mana seharusnya Aris menginap, namun Aris tak jadi menginap karena rapatnya telah selesai. Untuk menghilangkan kecurigaan Nisa, Aris mengatakan bahwa dia naik jabatan menggantikan Pak Junaedi. Untuk itu akhir-akhir ini dia sibuk dan meminta maaf karena tak memberitahu Nisa sebelumnya. Aku jadi kabit pendidikan yang baru. Nisa yang percaya langsung meminta maaf kepada Aris karena telah mencurigainya akhir-akhir ini. Nisa pun kembali percaya dengan Aris dengan segala dustanya itu. Padahal semua itu adalah ide Rani untuk mengelabui Nisa untuk menghilangkan kecurigaan Nisa. Bahkan menginap di hotel itu hanya akal-akalan mereka saja, dan sebenarnya memang tak pernah ada rapat yang menginap di hotel. Bahkan Aris juga melibatkan Pak Junaedi dalam dustanya itu. Pak Junaedi yang merasa Pak Aris telah melakukan tindakan salah memperingatkannya, agar berhati-hati karena kebohongan akan selalu membawa temannya dan selalu menutupi dengan kebohongan lagi. Jadi jangan sampai ipar menjadi maut dalam rumah tangga mereka. Banyak kebohongan itu dan temannya banyak. Meski telah diperingatkan Pak Junaedi, Aris masih tetap berhubungan dengan Rani bahkan mereka sedang berdua di hotel. Tiba-tiba Nisa menelpon Rani. Nisa meminta Rani untuk mencarikan Aris karena HP Aris tak dapat dihubungi. Tak lama Aris menelepon Nisa. Nisa meminta Aris untuk menjemput Raya pulang sekolah karena Nisa terjebak macet di jalan. Aris mengatakan ia masih ada kelas 1 jam lagi untuk itu. Nisa meminta Manda saja sahabatnya untuk menjemput Raya di sekolah. Lalu mereka mengakhiri percakapan itu. Aris rupanya salah pencet tombol. Hingga sambungan HP-nya masih tetap aktif tidak mati. Dari situlah Nisa mendengar percakapan mesra antara Rani dan Aris. Nisa merekam semua percakapan di HP-nya. Bak disambar petir di siang bolong di tengah tol, Nisa menangis, menahan sesak di dada sambil mengendarai mobilnya. Sayang, sini dong. Enggak mau. Oh gitu. Nisa lebih dulu sampai di rumah, dengan emosi yang terpendam di dada. Nisa duduk di ruang tengah menunggu kepulangan Aris. Aris yang pulang berlagak biasa seolah tak terjadi apapun langsung disambut dengan pertanyaan Nisa, yang meminta penjelasan atas percakapan yang direkam di HP-nya. Aris mengatakan semua itu hanya bercanda semata. Terjadilah pertengkaran hebat di antara mereka dan sekian banyak perempuan kenapa kamu pilih Rani adikku? Amuk Nisa kepada Aris. Kamu gak bisa sepenuhnya nyalain aku lah. Kemarahan Nisa tak terbendung. Nisa menghancurkan barang-barang yang ada di dalam rumah. Bahkan kaki Nisa menginjak beling pecahan gelas namun Nisa terus saja mengamuk. Aris hanya bisa menangis dan meminta Nisa untuk menghentikan semua kemarahannya. Lalu Nisa pergi meninggalkan Aris dan pergi ke rumah Manda sahabatnya. Setelahnya tenang Nisa pergi ke rumah ibunya di Salatiga. Dan kebetulan Rani juga sedang pulang ke rumah ibunya. Rani menyambut kedatangan Nisa dengan senyum manis dan ramah. Sedangkan ibunya sedang pergi, tanpa basa-basi Nisa langsung meluapkan emosinya kepada Rani, aku terima kamu di rumahku. Ini balasan kamu? Apa salah aku? Dia suamiku, kakak ipar kamu. Sudah berapa lama kamu ngelakuin itu di kamar aku? Desak Nisa penuh emosi dan amarah. Rani pun menjawab dengan membela dirinya ia berkata, kalau Mbak perhatian sama Mas Aris nggak mungkin semua ini terjadi. Nisa semakin merajuk. Keributan dahsyat itu didengar oleh ibu mereka yang baru datang. Ibu mereka shock dan tak menyangka Rani tega melakukan ini dan firasat ibu benar. Mas Aris, nggak mungkin Mas Aris melakukan ini. Firasat ibu benar. Ibu meminta maaf kepada Nisa karena merasa ini adalah salahnya telah menitipkan Rani di rumah Nisa. Kemudian ibu memarahi Rani tapi Rani dengan tanpa rasa bersalah malah membela dirinya dan membalas perkataan ibunya dengan kata-kata yang menyakitkan hati ibu. Keributan itu semakin memanas. Membuat ibu pingsan dan pecah pembuluh darah. Akhirnya ibu harus dioperasi dan kehilangan separuh ingatannya. Nisa terpaksa meredam emosinya dan bersikap seolah tak terjadi apa-apa dengan Rani dan Aris demi kesehatan ibunya. Ibunya yang kehilangan setengahnya ingatannya meminta Rani, Nisa dan Aris tinggal bersama. Hubungan Nisa dan Aris tidak membaik. Nisa mendiamkan Aris. Mereka tak bertegur sapa. Aris menyesali semua perbuatannya. Rani juga meminta maaf kepada Nisa. Tapi Tuhan berkata lain. Rani menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Kondisi semakin memanas. Rani menangis.
Nisa tambah marah dengan Aris karena tidak hanya rumah tangganya yang hancur tapi Aris telah menghancurkan masa depan adiknya. Rani bersujud meminta maaf kepada Nisa tapi Nisa tak mau memaafkan. Nisa memutuskan hubungan kakak adik di antara mereka. Pertengkaran itu kembali disaksikan oleh ibunya, kemudian ibunya memanggil mereka dan mereka pun berlari memeluk ibunya. Ibunya berpesan kalian bersaudara jangan saling bertengkar dan itu adalah pesan terakhir ibunya sebelum akhirnya ia wafat. Dok, ayo kita pulang.